Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Core Gundam G3 Color and Video Unit. Sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja, yang pertama saya akan bahas Core Gundam-nya terlebih dahulu. Di sini Core Gundam-nya mirip ya desainnya sama Core Gundam yang saya review sebelumnya. Perbedaannya hanya di bagian warnanya saja. Di sini warnanya dominan warna abu-abu, yang sedikit warna ungu ya. Ya abu-abu lah, warna abu-abu dan ada warna ungunya di bagian sini dan bagian ini. Ya selebihnya bentuknya ini kurang lebih sama seperti Core Gundam yang sudah saya review sebelumnya. Ya, mungkin saya tidak perlu banyak-banyak ya bahasnya. Oh ya, mungkin bagian ini aja sih ya. Bagian foil sticker. Foil sticker ini yang saya pasang cuma di bagian mata, yang nomor 1 nih. Sedangkan nomor 2 dan 3 itu untuk visor bagian sini dan bagian sini. Terus nomor 4 ini untuk bagian visor ujung flare-nya ini. Terus nomor 5 ini untuk beam rifle bagian sini. Dan yang nomor 6 yang bulat ini untuk bagian tanduknya yang hijau ini. Oke. Mungkin untuk pembahasan Core Gundam-nya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin langsung saja saya akan bahas Mercury unitnya. Oke. Untuk Mercury unitnya ini bentuknya menurut saya bagus ya. Dan warnanya dominan warna hijau. Tentu saja ada warna putih dan hitamnya. Untuk kombinasi warna, kalau bagi saya ini lebih bagus daripada Mercury yang kemarin. Tapi ini subjektif ya. Menurut saya saja yang ini lebih bagus. Untuk bentuknya seperti yang saya bilang tadi ini bagus dan sebenarnya cukup solid kecuali di bagian ini saja. Ini tuh gampang lepas. Nah ini. Nah, gampang lepas. Ini jadi harus hati-hati. Kemungkinan ini cuma terjadi di tempat saya saja sih. Karena di Mercury unit kemarin hampir semuanya solid. Hanya di video ini saja yang tidak solid. Oke. Mungkin pembahasan video unit kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja praktikan docking video unit ke Core Gundam. Yuk! Setelah docking, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dari bentuknya sendiri ini menurut saya keren ya. Dan kombinasi warna hijau, ungu, putih, dan hitam ini tentu saja keren menurut saya. Tapi itu subjektif ya. Kalau kalian tidak suka ya itu pendapat kalian. Oke. Mungkin kekurangan yang saya notice di sini atau yang saya sadari di sini adalah
ini terlalu simpel ya silhouetnya. Kayak gini aja. Harusnya sih memang ini disertai dengan senjatanya. Untuk senjatanya sendiri ini dijual terpisah, dan tentu saja nanti saya buat di video yang terpisah. Oke. Mungkin ya langsung saja kita bandingkan dengan Mark I yang sudah saya review sebelumnya. Oke. Terus saya ambil untuk Mark I-nya. Nah, ini Mark I-nya dengan weaponnya ya. Untuk tingginya sendiri ini terlihat hampir sama, hanya saja tanduknya si Vichu Gundam ini lebih tinggi. Oke, dari bentuk ini sama-sama bagus ya menurut saya. Yang Mark I ini cukup unik, dan untuk warnanya sendiri saya lebih suka yang Vichu tentu saja, karena dia mungkin lebih lebih terlihat lebih detail, karena ini sendiri terlihat suram atau lebih seram gitu, terlalu gelap. Kalau yang ini ada warna putihnya, jadi ini lebih kontras. Oke. Mungkin untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya, sorry. Dan ya, untuk pembahasan dari Vichu Gundamnya ini kurang lebih juga seperti itu. Menurut saya ini bagus. Oke. Untuk artikulasinya sebenarnya ini kurang lebih sama seperti Mark I ya, atau Core Gundam, tapi di sini saya akan mengulangnya juga untuk si Vichu Gundam ini. Oke, yang pertama tentu saja bagian kepala ya. Ini bisa menunduk, terus bisa menengadah, terus tentu saja dia bisa dimiringkan kayak gini, terus maju mundur kayak gini. Kayak gini. Terus bisa diputar 360 derajat juga. Kemudian di bagian bahu ini bisa diputar 360 derajat ke belakang sini. Terus tangannya bisa diangkat sejauh ini saja. Ini sudah mentok. Terus di bagian lengan atas dia bisa diputar 360 derajat. Terus bagian siku dia ada 2 join ya, kayak gini. Ini bagus. Terus di bagian pergelangan tangan dia ball join, jadi bisa diputar 360 derajat. Untuk di bagian badannya ini kurang lebih sama seperti Mark I ya, mentok di sini saja, kayak gini. Terus backpacknya ini beam saber handle-nya bisa diputar kayak gini. Lalu di bagian pinggang, front skirt bisa diangkat sejauh ini, saya mentok. Terus back skirt ini fix ya, nggak bisa digerakkan lagi. Lalu di bagian kaki bisa maju ke depan, ini cukup tinggi seperti ini. Terus ke belakang dia mentok dengan back skirtnya. Untuk ke kanannya ini mentok sampai segini saja ya. Ya kurang lebih sama seperti Mark I kemarin. Terus di bagian lututnya dia bisa ditekuk kayak gini. Ada 2 join ya di bagian lutut. Terus di bagian pergelangan kaki, ini bisa diputar kayak gini ya. Terus kayak gini, maju mundur kayak gini. Dan ya kurang lebih seperti itu. Oh ya, di sini ada gimmick ya, seperti bagian misil ini kayaknya. Nah kayak gini. Ini gimmick yang bagus sih kalau menurut saya, kayak gitu. Oke. Untuk artikulasi kurang lebih seperti ini saja ya. Menurut saya ini bagus. Untuk senjata dan aksesoris yang pertama ini adalah base untuk flyernya ya. Untuk mode Vichu unitnya. Seperti ini. Ya kurang lebih sama seperti yang ada di Mark I kemarin. Oke. Selanjutnya adalah beam rifle seperti ini. Ini juga sama seperti di Core Gundam yang sudah saya review. Hanya saja ini warnanya abu-abu ya, bukan hitam. Tapi tidak masalah. Dan selanjutnya adalah shield, kurang lebih sama juga ya, cuma beda di bagian warna. Terus adapter untuk menyimpan shield di backpacknya Core Gundam, serta beam saber effect. Ini ada 2 macam ya, pendek dan panjang. Yang pendek untuk mode ketika Core Gundam, dan yang panjang ini mode untuk ketika Vichu Gundam. Oke, tapi nggak tahu sih di anime dia pakai beam saber atau enggak untuk si Vichu-nya, saya lupa. Tapi di sini disertakan, dan ini ya nilai bagus. Oke. Untuk senjatanya kurang lebih seperti itu ya. Dan ya
Mungkin berikut ini adalah beberapa action pose dengan senjata-senjata yang dimiliki. Oke, langsung aja. Kesimpulannya, kit ini bagus ya. Akan saya sangat rekomendasikan untuk kalian koleksi jika kalian memang ingin mengkoleksi semua gunpla merek Hiruto dari Build Divery Rise. Dia memiliki artikulasi yang bagus, terus separasi warnanya bagus, kombinasi warnanya juga bagus, hijau, ungu, putih, dan hitam. Dan ya, bentuknya ini juga bagus. Mungkin kekurangannya adalah di bagian simlen ya. Simlennya ini masih kelihatan di bagian kepala itu, tapi itu masih bisa dimaafkan. Oke. Ini adalah kit kedua ya, gunpla Hiruto kedua yang saya rakit, dan ini cukup addicted ya, cukup membuat saya ketagihan. Dan itu salah satu alasan kenapa saya merekomendasikan kit ini. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk kelebihan dan kekurangannya. Dan kesimpulannya, saya sangat merekomendasikan ini karena ini memang bagus. Untuk penilaiannya sendiri, mungkin saya akan berikan nilai 9 dari 10 ya, sama seperti Mercuon kemarin. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti ini aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.